Malam itu hujan turun rintik-rintik, menambah dingin suasana di rumah kecil berdinding papan yang hampir roboh. Di dalamnya, Hendra duduk di samping ibunya yang terbaring lemah di atas kasur tipis. Wajah ibunya pucat, napasnya terengah-engah, dan batuknya semakin parah. "Hendra, jangan khawatirkan ibu, kalau memang umur ibu sudah sampai sini. Ikhlaskan saja," ucap ibunya lirih sambil menggenggam tangan anaknya. Air mata Hendra jatuh tanpa bisa ia tahan. "Jangan bilang begitu, Bu." Hendra nggak akan tinggal diam. "Ibu harus sembuh." Hendra janji akan cari jalan. Suaranya bergetar, namun dalam hati, Hendra tahu betapa sulitnya janji itu. Upahnya sebagai buruh serabutan hanya cukup untuk makan seadanya. Tabungan pun hampir habis untuk biaya obat. Rumah sakit sudah menolak ibunya karena tunggakan biaya yang menumpuk. Besok pagi ia harus kembali bekerja, entah sebagai kuli angkut atau buruh bangunan. Padahal ia tahu penghasilannya tak akan pernah cukup untuk biaya operasi ibunya. Di luar kamar, terdengar suara bocor dari genting yang ditampung dengan ember tua. Hendra memandang ke langit-langit, mencoba menahan sesak di dada. Ia merasa seperti laki-laki gagal tak mampu memberi kehidupan layak bagi ibunya yang sudah berjuang membesarkannya seorang diri sejak kecil. Dalam keputusasaan itu, Hendra hanya bisa berdoa, "Ya Allah, tunjukkan jalan untukku. Jangan biarkan ibu pergi dengan cara seperti ini. Kalau memang aku harus mengorbankan apapun, biarlah aku yang menanggung semuanya. Asal ibu bisa sembuh." Hendra tidak pernah tahu, doa malam itu akan mengantarkannya pada jalan yang penuh luka dan air mata. Jalan di mana ia terpaksa menjual dirinya menjadi suami bayaran. Pagi itu, Hendra duduk di teras rumah sakit dengan wajah kusut. Ia baru saja diminta melunasi tagihan yang jumlahnya mustahil ia bayar. Sementara ibunya masih di ruang perawatan, kondisinya semakin menurun. Langkah kaki seorang wanita bergaun sederhana tapi terlihat mahal menghampiri. Wajahnya cantik, namun matanya sembab seakan baru menangis semalaman. Wanita itu bernama Rani, seorang yang diam-diam memperhatikan Hendra sejak beberapa hari lalu di rumah sakit. "Hendra, kan?" tanyanya pelan. Hendra mengangguk ragu. "Iya, Mbak. Ada apa?" Rani menarik napas panjang, lalu duduk di sampingnya. "Aku tahu kamu lagi kesulitan. Aku dengar dari perawat, ibumu butuh biaya besar untuk operasi." Hendra menunduk. Ada rasa malu luar biasa saat seseorang mengetahui penderitaannya. "Iya, Mbak, tapi saya nggak tahu harus gimana lagi." Rani menatap jauh. Lalu dengan suara bergetar ia mengucapkan kalimat yang membuat Hendra terdiam kaku. "Aku butuh seorang suami. Meski hanya di atas kertas, aku sedang hamil, tapi tunangan yang seharusnya bertanggung jawab malah meninggalkanku. Keluargaku menuntut aku menikah agar tidak menanggung malu. Jika kamu bersedia, aku akan menanggung semua biaya operasi ibumu." Dek, dunia seakan berhenti berputar bagi Hendra. Ia menatap Rani dengan mata terbelalak, seolah tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Suami bayaran, maksudnya begitu?" Suaranya tercekat. Rani menunduk, air matanya jatuh. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku benar-benar nggak punya pilihan. Aku juga korban, sama seperti kamu. Aku hanya butuh seseorang untuk jadi tameng di hadapan keluarga dan orang-orang. Kamu akan mendapat semua yang kamu butuhkan untuk ibumu, asal mau menikah denganku." Hendra memegang kepalanya yang terasa berat. Tawaran itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ada harga diri dan martabatnya sebagai lelaki. Di sisi lain, ada nyawa ibunya yang semakin hari semakin tipis harapannya. Dalam hatinya, pertarungan besar dimulai. "Ya Allah, apa ini jalan yang kau beri? Haruskah aku menjual diriku demi ibu?" Air mata Hendra menetes tanpa sadar. Ia belum memberi jawaban, tapi tawaran itu terus berputar di kepalanya, menekan batinnya, dan membuat dadanya sesak. Malam itu, untuk pertama kalinya Hendra menangis bukan hanya karena ibunya, tapi juga karena jalan hidup yang tiba-tiba menyeretnya ke jurang pernikahan tanpa cinta. Malam itu, Hendra duduk di tepi ranjang ibunya yang sudah tertidur lemah. Lampu redup temaram menambah sesak hatinya. Di genggamannya, ada secarik kertas berisi nomor telepon Rani, wanita yang menawarkan dirinya sebagai suami bayaran. Ia menatap wajah ibunya yang pucat. Keriput di wajah itu adalah bukti betapa banyak pengorbanan yang pernah dilakukan untuknya. Hendra menggenggam tangan ibunya erat, air matanya mengalir. "Bu, apa Hendra harus mengorbankan harga diri Hendra demi nyawa ibu? Apa Hendra harus jadi laki-laki murahan hanya karena keadaan?" Bisiknya lirih. Tapi kemudian ia teringat bagaimana dokter sempat berkata, jika tidak segera dilakukan operasi, kondisi ibu Anda bisa memburuk sewaktu-waktu. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, seakan ada dua suara yang saling berperang di dalam kepalanya. Suara pertama, suara harga diri, jangan terima tawaran itu. Kamu laki-laki,
bukan boneka. Jangan jual dirimu. Suara kedua, suara putus asa. Ibumu butuh biaya. Kalau kau menolak, mungkin besok kau sudah kehilangan dia selamanya. Apa kau sanggup menyesal seumur hidup? Hendra menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar. Malam itu ia keluar rumah, berjalan tanpa arah menyusuri jalan kampung yang sunyi. Bulan tampak sendu di langit, seolah ikut menyaksikan derita yang sedang ia pikul. Di persimpangan jalan, ia berhenti. Dadanya terasa sesak, kakinya lemas. Ia berlutut, menengadah ke langit, dan berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, aku hanyalah anak yang tak berdaya. Jika jalan ini adalah haid bagiku, maka biarlah haid itu menempel di tubuhku. Asal jangan kau ambil nyawa ibuku, aku rela menukar kebahagiaanku demi beliau. Air matanya jatuh bercucuran. Malam itu, Hendra tahu keputusannya semakin jelas. Ia harus menerima tawaran Rani. Namun jauh di dalam hatinya, ada luka yang sulit disembuhkan, perasaan hancur. Sebagai lelaki yang terpaksa menjual dirinya, bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Hari itu, langit mendung seakan ikut berduka. Di sebuah rumah mewah milik keluarga Rani, acara pernikahan sederhana digelar. Tidak ada musik meriah, tidak ada senyum bahagia, hanya wajah-wajah kaku yang menutupi rahasia besar di baliknya. Hendra duduk di pelaminan dengan setelan jas pinjaman. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Di sampingnya, Rani tampak anggun dengan gaun putih sederhana. Namun wajahnya sembab, seolah menahan tangis. Ijab kabul berlangsung singkat. Suara Hendra bergetar ketika mengucapkan kalimat suci itu, bukan karena bahagia, melainkan karena perasaan hancur yang tak bisa ia sembunyikan. Sah, seru para saksi. Namun di hati Hendra, kata itu terdengar seperti belenggu. Ia resmi menjadi suami, tapi bukan suami karena cinta, melainkan karena sebuah perjanjian. Setelah acara, keluarga Rani tampak lega. Bagi mereka, aib sudah tertutup. Tidak ada yang tahu bahwa janin di kandungan Rani bukanlah darah daging Hendra. Semua orang menganggap mereka pasangan baru yang sah. Malamnya, di kamar pengantin yang penuh hiasan bunga, suasana justru sunyi mencekam. Hendra duduk di kursi, sementara Rani menatap kosong ke arah jendela. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada senyuman. Akhirnya, Rani memecah keheningan. Maafkan aku, Hendra. Aku tahu ini bukan pernikahan yang kau impikan. Aku juga tidak bahagia, tapi aku tidak punya pilihan. Hendra menghela napas panjang. Aku juga tidak tahu harus bilang apa. Yang jelas, aku di sini bukan karena cinta, tapi karena ibu. Kalimat itu membuat Rani terdiam, air matanya menetes perlahan. Ia sadar bahwa laki-laki di depannya telah mengorbankan banyak hal demi seseorang yang ia cintai. Hendra lalu berbaring di lantai dengan alas tipis, sementara Rani berbaring di ranjang empuk. Jarak itu seperti tembok besar yang memisahkan mereka. Malam pertama yang seharusnya jadi kenangan indah, justru berubah menjadi malam penuh kesedihan dan air mata. Dua jiwa yang sama-sama terluka, terikat dalam pernikahan tanpa cinta. Dan di lubuk hati Hendra, ia berbisik lirih sebelum terlelap. Ya Allah, kuatkan aku menjalani semua ini. Jangan biarkan aku hancur sebelum bisa menyelamatkan ibu. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa begitu berat bagi Hendra. Ia kini tinggal di rumah besar keluarga Rani. Rumah yang begitu megah namun terasa dingin dan asing. Setiap sudutnya dipenuhi hiasan mahal. Tapi bagi Hendra semuanya hanya seperti dinding kosong yang membelenggu dirinya. Setiap pagi, Hendra bangun lebih dulu, lalu duduk termenung di teras, memandang jauh ke arah jalan kampung. Ia merindukan rumah kecilnya, suara genting bocor, bahkan dinginnya angin malam yang dulu menemaninya bersama sang ibu. Di rumah megah ini, ia justru merasa seperti orang asing. Para pelayan memandangnya dengan tatapan sinis. Beberapa bahkan berbisik-bisik, menyindir dengan kata-kata halus yang menusuk. Kasihan, ya, suaminya cuma numpang nama. Laki-laki biasa, tapi dapat istri kaya. Untung-untungan, kali, Hendra pura-pura tak mendengar, meski hatinya remuk. Sementara itu, Rani juga hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Setiap malam ia termenung sambil memeluk perutnya yang makin membesar. Ada luka yang tidak bisa dihapus ditinggalkan tunangan, yang seharusnya bertanggung jawab. Meski kini ia sudah bersuami, hatinya tetap kosong. Suatu sore, Hendra berjalan pulang dari rumah sakit. Setelah mengurus keperluan ibunya yang sedang menjalani perawatan. Di jalan, beberapa tetangga lama melihatnya. Hendra ya? Wah, sekarang udah jadi orang kaya? Ya, nikah sama nyonya besar. Hahaha. Ada yang tertawa, ada juga yang mencibir. Hendra hanya menunduk. Ia tidak sanggup menjawab. Mereka tidak tahu luka yang ia bawa. Mereka hanya melihat kulit luarnya bukan isi hatinya. Malam itu,
Hendra masuk ke kamarnya dan mendapati Rani sedang menangis diam-diam. Ia ingin menghibur, tapi langkahnya terhenti di pintu. Ia sadar, mereka berdua sama-sama korban, sama-sama hidup dalam duka, meski dengan alasan berbeda. Hendra menatap wajah Rani yang sembab karena air mata. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Kita ini dua orang asing yang dipaksa bersatu. Aku untuk ibu, kau untuk menutup aib. Tapi, sampai kapan kita harus hidup begini? Rumah besar itu semakin terasa sunyi. Tidak ada cinta, tidak ada tawa. Hanya ada dua jiwa yang terikat janji, tapi terpenjara dalam bayangan duka. Sejak pernikahan itu, Hendra tidak pernah menikmati sepeser pun dari harta keluarga Rani untuk dirinya sendiri. Setiap rupiah yang ia terima langsung ia serahkan ke rumah sakit untuk biaya operasi dan obat-obatan ibunya. Setiap kali melihat ibunya terbaring di ruang rawat, Hendra merasa lega sekaligus hancur. Lega karena ibunya mendapat perawatan layak, tapi hancur karena ia tahu uang itu bukan hasil keringatnya, melainkan hasil dari menjual dirinya. Suatu malam, ketika ibunya sudah terlelap, dokter menghampirinya. Pak Hendra, kabar baik, operasi berjalan lancar. Tinggal menunggu proses pemulihan. Tapi, tetap harus rutin kontrol dan obat-obatan pasca operasi. Air mata Hendra jatuh. Ia sujud syukur di lantai rumah sakit. Terima kasih, ya Allah, terima kasih. Namun di balik rasa syukur itu, ia menyembunyikan luka. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya hati seorang lelaki yang harus mengorbankan martabat demi cinta kepada ibunya. Di rumah besar Rani, Hendra juga diam-diam menanggung peran yang tidak pernah terlihat. Ia menahan semua cibiran, gosip, bahkan tatapan meremehkan. Ia tidak membela diri, tidak pula menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Baginya, cukup ibunya yang tahu betapa besar pengorbanannya. Rani, meski tidak pernah mengatakannya secara langsung, mulai menyadari hal itu. Suatu malam ia berdiri di balik pintu, mendengar Hendra berdoa lirih. Ya Allah, jangan biarkan ibuku tahu dari mana semua biaya ini berasal. Biarlah aku yang menanggung semua hinaan. Biarlah aku yang dianggap rendah. Asal ibu bisa sembuh, itu sudah cukup bagiku. Rani terisak. Dadanya terasa perih mendengar doa itu. Ia baru sadar, lelaki di depannya bukan hanya seorang suami bayaran, tapi anak yang begitu mencintai ibunya dengan sepenuh jiwa. Sejak malam itu, di dalam hati Rani muncul rasa kagum yang tak bisa ia tolak. Ia melihat Hendra bukan lagi sekadar pelindung semu, melainkan seorang lelaki yang rela mengorbankan segalanya demi cinta kepada ibunya. Namun, Hendra tetap tidak tahu bahwa pengorbanannya yang tak terlihat perlahan mulai mengetuk pintu hati Rani. Malam-malam setelah ibunya selesai operasi, rumah besar itu tetap saja terasa sunyi. Hendra sering duduk sendirian di teras, menatap langit malam yang penuh bintang. Dari luar, hidupnya tampak enak punya istri kaya, tinggal di rumah megah. Tapi hanya dirinya yang tahu, hatinya justru kosong. Ia merindukan kebersamaan sederhana dengan ibunya di rumah kecil dulu. Merindukan suara genting bocor. Merindukan hangatnya dapur sempit tempat ibunya memasak. Semua itu kini diganti dengan kemewahan yang terasa asing dan dingin. Kadang, saat kesepian melanda, Hendra menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seolah hanyalah bayangan seorang suami tanpa cinta, seorang lelaki tanpa kebebasan. Di kamar lain, Rani pun merasakan luka yang sama. Ia sering duduk di tepi ranjang, memeluk perutnya yang semakin membesar. Sambil menatap kosong ke arah jendela, ia menangis dalam diam. Teringat masa lalu bersama tunangan yang pernah ia cintai, lelaki yang seharusnya berada di sisinya, tapi justru meninggalkannya di saat paling sulit. Suatu malam, tanpa sengaja, Hendra mendengar suara isakan pelan dari kamar Rani. Ia ragu, tapi akhirnya mengetuk pintu perlahan. "Rani, kamu gak apa-apa?" tanyanya pelan. Rani buru-buru menghapus air matanya, lalu tersenyum paksa. "Aku baik-baik saja." Namun Hendra tahu, senyum itu palsu. Ia masuk, lalu duduk di kursi dekat ranjang. "Kamu gak harus pura-pura kuat. Aku tahu kamu juga terluka." Air mata Rani pecah seketika. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Aku hanya merasa sendirian, Hendra. Meski rumah ini penuh orang, aku tetap merasa hampa." Hendra terdiam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengerti perasaan itu, karena ia pun merasakannya setiap hari. Dua jiwa yang sama-sama kesepian, duduk dalam satu ruangan, tapi dipisahkan oleh tembok tak kasat mata bernama perjanjian. Malam itu, mereka tidak banyak bicara. Namun, air mata yang jatuh di hadapan satu sama lain menjadi bukti bahwa kesepian mereka ternyata sama. Dan tanpa sadar, di balik air mata itu, benih kecil dari rasa saling memahami mulai tumbuh. Hari-hari berlalu, dan perlahan suasana di rumah besar itu tidak lagi sesunyi dulu.
Setelah malam penuh tangisan itu, ada sesuatu yang berubah antara Hendra dan Rani. Mereka mulai bicara lebih sering, meski awalnya hanya percakapan sederhana. Pagi-pagi, Hendra sering terlihat menyapu halaman atau merapikan tanaman di taman. Rani memperhatikannya diam-diam dari jendela. Hati kecilnya berkata, lelaki ini memang sederhana, tapi punya ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Suatu sore, ketika Rani kesulitan mengambil sesuatu di rak tinggi, Hendra sigap membantu. Tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Sekejap, keduanya terdiam, jantung berdegup lebih cepat. Rani menunduk, wajahnya memerah, sementara Hendra pura-pura tidak merasakannya. Ada momen lain yang membuat Rani semakin tersentuh. Malam itu, ia mendapati Hendra tertidur di kursi rumah sakit. Kepalanya bersandar ke dinding, tubuhnya kelelahan. Di tangannya masih tergenggam slip pembayaran biaya obat ibunya. Rani mendekat, menatap wajah Hendra yang damai meski penuh lelah. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena kagum. Lelaki ini tidak pernah meminta apa-apa untuk dirinya. Semua yang ia lakukan hanya untuk ibunya. Bahkan ia rela menanggung hinaan demi cinta pada orang tua. Perlahan, hati Rani yang dulu penuh luka mulai luluh. Ia merasa Hendra bukan sekadar pelindung semu, melainkan sosok yang kuat, tulus, dan penuh pengorbanan. Di sisi lain, Hendra juga mulai melihat sisi lain dari Rani. Di balik wajah angkuh wanita kaya, ternyata ada hati rapuh yang butuh dipeluk. Setiap kali ia melihat Rani menahan sakit saat kandungannya membesar, ada dorongan dalam dirinya untuk melindungi dan menjaga. Satu malam, mereka duduk di teras rumah, menikmati angin sepoi-sepoi. Rani memandang langit berbintang, lalu berbisik, Hendra, aku tahu kita menikah bukan karena cinta. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa sendirian lagi sejak kamu ada di sisiku. Hendra terdiam, menatap wajahnya yang diterangi cahaya bulan. Ada kehangatan yang tak bisa ia tolak. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia tersenyum tipis. Mungkin, karena kita sama-sama terluka, Wan, dan luka itu yang membuat kita mengerti satu sama lain. Malam itu, tanpa mereka sadari, tembok di antara mereka mulai runtuh. Dari sekadar perjanjian, perlahan tumbuh sebuah rasa rapuh. Sederhana, namun nyata. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira datang. Ibu Hendra akhirnya pulih setelah melalui masa pemulihan panjang. Wajahnya tampak lebih segar, tubuhnya mulai kuat kembali. Setiap kali melihat ibunya bisa tersenyum lagi, Hendra merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Suatu sore, Hendra menuntun ibunya berjalan-jalan di taman rumah sakit. Sang ibu menggenggam tangan anaknya erat. Hendra, terima kasih. Nak, kau sudah jadi anak yang luar biasa. Ibu tidak tahu dari mana semua biaya ini, tapi ibu tahu, kau pasti mengorbankan banyak hal. Hendra terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak sanggup menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia hanya berbisik pelan, semua ini demi ibu, Bu, tidak ada yang lebih penting dari ibu. Di sisi lain, Rani juga memasuki masa persalinan. Malam penuh tangis dan teriakan itu, akhirnya melahirkan seorang bayi mungil yang sehat. Meski bukan darah daging Hendra, ia tetap berada di sisinya, menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Ketika bayi itu lahir, Rani menangis terisak sambil memandang Hendra. Terima kasih, kamu sudah menemaniku melewati semuanya. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu harus jadi apa. Hendra tersenyum tipis, meski matanya basah. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka terasa berbeda. Tidak lagi ada dinding tebal yang memisahkan. Hendra menjaga Rani dengan penuh perhatian, sementara Rani merawat bayi mungilnya dengan kasih sayang. Perlahan, hubungan yang dulu hanya perjanjian mulai berubah menjadi ikatan yang lebih dalam. Rani tidak lagi melihat Hendra sebagai suami bayaran, melainkan lelaki yang tulus dan kuat. Sementara Hendra, yang awalnya hanya terikat demi ibunya, kini menemukan arti baru dari sebuah rumah tangga. Suatu malam, ketika semua sudah terlelap, Rani menatap Hendra dengan mata berkaca-kaca. Hendra, aku tahu kita dulu menikah tanpa cinta, tapi sekarang, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Hendra terdiam, lalu menggenggam tangannya. Ada senyum tulus di wajahnya, senyum yang dulu hampir tak pernah muncul. Mungkin, inilah jalan yang sudah Tuhan pilihkan. Kita sama-sama terluka, tapi akhirnya dipertemukan untuk saling menyembuhkan. Air mata mengalir, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. Di balik perjalanan penuh luka dan air mata, mereka akhirnya menemukan cinta, yang sesungguhnya cinta yang lahir dari pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan.